Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi ke channel gua Benny Indrajaya, sama saya Benny Indrajaya. Kali ini saya akan membahas tentang jamur pada arwana. Nah, jamur pada arwana ini disebabkan karena biasanya pemiliknya malas, seperti gua. Lagi kemarin malas banget ngurusinnya, lagi banyak kerjaan, jadi nggak keurus beberapa minggu. Alhasil sungutnya kena jamur. Nah, ini yang bikin nggak enak dipandang ya. Jadi sungutnya tuh agak berontok-berontok gitu, kayak ada apa ya? Ada semacam benjolan-benjolan gitu, nggak enak dipandang lah pokoknya. Nah, itu nanti kalau nggak disembuhin, nggak dibersihin, dia akan nyebar ke bagian mulut dan sebagainya, malah akan jadi makin fatal. Bisa juga, katanya bisa juga mati, amit-amit ya. Oke, kali ini kita akan coba sembuhin pakai salah satu obat namanya Abotil. Ya, sebenarnya dan apa fungsinya obat ini, mari kita buka dari penjelasannya. Ya, ini kalian lihat, kelihatan? Oke. Oh, nggak kelihatan, coba ya. Oke. Oke ya, kelihatan ya. Oke, mari kita baca tentang Abotil, ngeblur. Oke, kita baca tentang Abotil. Nih, khasiatnya. Polikresulan mempunyai efek selektif, hanya bekerja terhadap jaringan yang rusak atau patologi, yaitu koagulan, dan kemudian dikeluarkan atau dilepaskan. Sedangkan epitel atau mukosa yang sehat tidak dipengaruhi oleh obat ini. Pada kontak langsung, polikresulan dapat mematikan flora patogen pada vagina. Wow, ini obat sariawan apa obat objin? Oke, kita lanjutkan. Di sini yang dimaksud adalah bakteri jamur Trichomonas, tetapi sebaiknya mempertahankan flora normal katanya. Terus memulihkan keasaman fisiologis dari vagina. Polikresulen mengurangi keluhan-keluhan subjektif penderita seperti pruritus, gatal-gatal, keputihan. Obat ini juga mempunyai khasiat astringent, menciutkan atau hemostatik, menghentikan perdarahan. Sedangkan reepitelisasi terjadi karena timbulnya reaksi hiperemis sekitar daerah pengobatan. Oke. Nah, indikasinya untuk ginekologi yaitu untuk vagina titis, keputihan, dan serviks, leher rahim karena berbagai etiologi. Untuk bedahnya, ini yang kita ambil ya. Menghentikan perdarahan lokal dan kapiler, membantu melepaskan dan membersihkan jaringan nekrotik akibat luka bakar atau luka biasa. Jadi fungsinya sebenarnya di sini adalah gue pengen buat hemostatiknya. Jadi dia berfungsi untuk nanti kauterisasi atau penghentian perdarahan. Kalau di kamar operasi kita kauterisasinya pakai listrik ya, pakai api, itu bahasa kita ya. Sebenarnya pakai kauter namanya, atau kalau orang awam belepetan banget. Orang awam bilang apa namanya? Laser. Nah, oke, nanti kita gimana cara makainya? Kita akan coba pakai. Oh ya, obat ini hanya untuk obat luar ya. Ada peringatannya. Awas, obat keras hanya untuk bagian luar. Oke, kelihatan nggak? Oke, ya, obat keras hanya untuk bagian luar. Dan tidak boleh tertelan kan berarti. Tapi katanya obat ini untuk konsentrasi beberapa mili dalam air yang beberapa mili juga, perbandingannya gue nggak tahu, itu aman. Tapi tidak boleh 1 banding 1, misalnya 1 mili banding 1 mili, nggak boleh. Harus misalnya mungkin 1 mili banding 250 mili atau berapa ya. Oke, kita mulai. Gimana caranya?
Ya, ini udah gua siapin. Ini alatnya yang tadi ya, botil sama cotton bud sama sedikit kasa, atau di sini gua gunain kapas akuarium gua buat ngebersihin. Pada dasarnya arwana kecil atau arwana gede yang nggak pernah disentuh itu dia bakalan apa namanya, susah atau kurang jinak ya. Tunggu bentar, kepala gue kepotong. Oke, ini lebih baik. Nah, gimana caranya biar kita bisa kayak para master-master yang ada, mereka pegang, mereka bisa cium-cium arwana kesayangan mereka? Caranya sangat mudah. Ya, pertama kita masukkan tangan kita. Sorry kalau bunyinya agak nggak enak karena bunyi mesin pompanya emang agak berisik ya, punya gua yang murah. Caranya seperti ini. Jangan kita langsung tangkap jeruk gitu. Pertama kita pelan-pelan. Pada intinya sih buat dia pusing ya. Jadi kita tangkap pelan-pelan. Mungkin membutuhkan sedikit waktu, sekitar 5 sampai 10 menit lah kalau gua. Tapi di sini akan lebih gua pendekin ya nanti videonya. Nah, seperti ini. Usahakan tangan jangan sampai di bawah air semua, satu ada di atas air seperti ini, karena mencegah dia nanti lompat, karena arwana itu ikan pelompat paling ulung ya. Oke, kita raba. Nah, titik buta arwana itu di mana? Titik buta arwana itu ada di moncongnya, ada di depan kumisnya. Jadi kalau kita udah di depan kumisnya, udah kepegang, itu dia akan jinak. Satu kali kita kepegang, udah dia akan jinak. Maksud jinak di sini dia mau di apa-apain ya. Jadi kalian bisa rapiin sirip, cabut sisik yang gompel dan sebagainya, itu tanpa bius bisa sebenarnya kalau dia udah lemas, sudah pusing gitu ya. Nah, lihat. Agak susah kan? Oh iya, sekedar info, air di sini agak keruh, bukan karena emang udah lama banget gua nggak bersihin, tapi karena gua pakai lampu tanning ya, pakai PLL, jadi airnya agak hijau, jadi keruh gitu, ada lumut-lumutnya. Untuk soal tanning nanti akan gua bahas gimana caranya sama gimana peralatannya, cara bikinnya yang mudah, murah, nggak usah beli. Maksudnya nggak bisa beli mahal-mahal. Nanti akan dibahas di video selanjutnya ya. Oke, masih susah nih gua nangkepnya. Masih belum bisa. Oke, ambil titik butanya kayak nah. Kalau udah di titik buta begini, udah di moncong kepalanya, sini ya, moncong kepalanya, dia nggak akan bergerak kemana-mana. Dia akan diem, tenang gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita putar-putar. Kalau gue sih berlawanan arah jarum jam kayak orang tawaf gitu, biar dia pusing. Nah, kalau dia udah pusing, dia bisa kita apa-apain. Terserah kita, lihat. Ya, lihat. Oh, masih belum. Kita putar lagi. Kayak orang lagi panen arwana ya, kurang lebih caranya sama sih. Ditangkap, diambil titik butanya, diputar-putar sampai dia pusing, baru dibuka mulutnya. Lihat ya. Ikan ini mungkin akan stres, jadi jangan khawatir kalau 1 atau paling sedikit 3 sampai 1 minggu lah dia nggak akan mau makan. Kalian jangan ikut stres, biarin aja. Arwana kuat nggak makan selama 1 bulan. Jadi setelah kalian pegang pertama kali atau setelah kalian obatin dan sebagainya, dia masih stres, jangan pernah kasih makan, biarin aja, ganti air aja 2 sampai 3 hari kan, ganti air. Kalau gua biarin aja, nanti 1 minggu coba kasih makan 1 kali. Kalau nggak mau 1 minggu biarin lagi, 1 minggu kasih makan lagi, atau pancing dia sama kelabang. Nah, sekarang udah mau, lihat ya. Ikan gua masih kecil. Oke, lihat. Nah, ya nggak? Tuh lihat.
Hati-hati, jangan terlalu keras megangnya karena siripnya bisa patah. Oke. Sekarang saatnya kita obati. Gimana caranya? Kita pegang, ada kapas atau gua pakai di sini kapas akuarium. Wait. Kita tutup matanya aja biar tenang. Kita ambil bagian sumutnya, kita pelorotin, ya. Kalau dia berusaha berontak, kita ikutin aja. Yang penting titik butanya kita pegang. Ya. Kebetulan ini blue bass ya, gue dapat beruntung. Mungkin nggak kelihatan kalau masih kecil gini. Kalau kita zoom banget baru kelihatan, karena gue nggak ada temen buat record, jadi ya seadanya. Aduh, baterainya habis. Ya udah, kita percepat ya. Ada intinya gini. Nah, habis itu kalau memang susah, kita bisa gunakan kuku kita kuik aja atau kita garuk-garuk aja biar lepas. Nah, habis itu kan ada kayak gopelan gitu kan. Gopelannya yang kita kasih abotil. Santai. Namanya sopo, santai sopo. Kita kasih, jangan berontak. Ya kan? Arwana itu ya begini, agak susah untuk dipegang. Pokoknya kita usahain aja pegang. Lalu kita obatin ya. Obat ini kalau buat sariawan sangat perih, jadi wajar kalau dia agak sedikit berontak-berontak. Oke, selesai. Kita bisa tunggu hasilnya sekitar 1 minggu lah dengan penggantian air rutin ya selama perawatan. Sehari ganti sekali dan nggak boleh ganti air semuanya, cukup kalian ganti sekitar 10-20% aja, menjaga biar ikannya tidak terlalu megap-megap ya karena kondisi air baru. Oke, sampai di sini. Tunggu video-video gue selanjutnya. Sorry videonya kalau misalnya suaranya kurang jelas atau gimana, memang gua ngerekord sendiri dan ada suara dari mesin. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Oh iya, lupa satu lagi. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh like, share, and comment. Share itu ya ibaratnya amal. Like itu gratis, subscribe itu gratis. Jadi tolong jangan lupa like sama subscribe-nya. Kalau kalian mau video-video berikutnya atau ada minta video apa tentang arwana atau tentang apa, kalian bisa request melalui komen di bawah. Jadi gue nanti pasti akan nanggepin komen kalian. Kalau gue bisa, gue akan bikin videonya sebisa gue dan gue akan kasih tahu kalian. Oke, sampai ketemu lagi di channel gue, Benny Indra Jaya. Assalamualaikum.